Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Masih tetap di rumah kan? Hari ini Kak Tiur dan Bang Ditno akan memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Untuk itu sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata. Kak Tiur akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Kau yang menjagai kami juga tadi malam. Hingga pada pagi hari ini kami mau siap memuji Engkau, kami mau siap mendengarkan firman-Mu dan kami juga mau siap untuk bernyanyi bersama-Mu ya Tuhan, menyerahkan acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap hati kami ya Bapa, tubuh bungkus segalanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita harus pemanasan dulu, kita mau nyanyi dulu. Yuk bangkit berdiri, ajak mama papa juga, kita mau nyanyi lagu Lu Lalu. Pakai gerakan ya. Udah bosen gak sih masih sekolah di rumah? Udah bosen gak sih? Padahal kita udah lama banget gak sekolah di sekolah. Tapi Kak mau ingetin lagi, kerja buat Tuhan itu selalu manis ya. Biar pikul salib selalu juga manis ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Pastinya masih bangkit berdiri dan tepuk tangan. Siapa di sini yang sayang sama mama? Siapa di sini yang sayang sama kakak, adik, bahkan semua orang-orang di rumah? Tapi siapa di sini yang lebih sayang sama Tuhan Yesus? Kita semua sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
apa yang kita lakukan loh adik-adik. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik itu baik, baik itu jahat. Semua pasti Tuhan tahu. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Yuk lipat tangan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Telinga kami yang mendengar, hati kami juga yang akan menerima, bahkan pikiran kami ya Bapa. Bapa berdoa juga untuk Kananda yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, memberkati segala dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam firman Tuhan pada hari ini. Pada pagi ini Kananda mau bantu adik-adik kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan hari ini, Kananda mau minta adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, supaya kita sama-sama bisa belajar ya. Hari ini Kananda mau ajak adik-adik belajar salah satu tokoh lagi, salah satu murid Tuhan Yesus yang juga punya peranan penting selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Pada saat Tuhan Yesus mengajar di dunia, yaitu siapa? Bapak Simon. Ya, Simon ini memang namanya banyak di Alkitab, suka dibilang Bapak Simon, Petrus atau Kefas. Tapi ini orangnya sama ya. Jadi Simon, Petrus, Kefas itu sama, orangnya sama. Kita akan belajar tentang Bapak Simon. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi adik-adik, Kak Nanda mau kasih tahu dulu. Bapak Simon ini punya pekerjaan. Kayak papa mama ya di rumah ya, mungkin atau abang atau kakak yang sudah bekerja juga. Bapak Simon bekerja sebagai nelayan. Kira-kira di sini siapa yang tahu nelayan itu pekerjaannya ngapain ya? Ya benar, nelayan ini pekerjaannya melaut, mencari ikan, menjala ikan, terus dibawa pulang lagi ke darat ya. Akhirnya ikannya bisa kita makan ya adik-adik. Nah itu pekerjaan Bapak Simon. Bapak Simon itu nggak sendirian dalam bekerja. Dia ditemani oleh saudaranya yaitu Bapak Andreas. Ya, Bapak Simon punya saudara namanya Bapak Andreas. Dan dua-duanya ternyata yang bersaudara ini adalah murid Tuhan Yesus loh adik-adik. Ya, kita akan jalan lebih jauh lagi. Sebelum itu Kananda mau ajak adik-adik buka di Alkitab
di Yohanes 1 ayat 42. Ternyata sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Bapak Simon ini sudah ketemu duluan sama Tuhan Yesus. Ingat ya, sebelum jadi murid Tuhan Yesus, Bapak Simon ini sudah ketemu duluan sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Simon ini suka atau ikut dalam pemberitaan firman oleh Bapak Yohanes. Bapak Yohanes yang mana? Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Jadi pada saat Bapak Simon lagi ngobrol sama saudaranya Bapak Andreas, ketemu sama Bapak Yohanes, nah mereka tuh lagi ngobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus lewat. Pada saat Tuhan Yesus lewat, disitulah mereka berkenalan. Di Yohanes 1 ayat 42, adik-adik boleh buka, Yohanes 1 ayat 42, di situ ada kata-kata yang tertulis, ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus langsung tahu, wah Bapak Simon itu namanya Simon, hebat ya Tuhan Yesus. Engkau Simon, anak Yohanes, berarti nama papahnya Pak Simon itu Yohanes ya. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, Kanada mau kasih info juga nih buat kakak-kakak kelas besar sama kelas sedang. Kefas itu dari bahasa Aram untuk nama Yunani, yaitu adalah Petros. Kefas bahasa Aram untuk bahasa Yunani yaitu Petros. Petros itu artinya batu atau batu karang. Jadi Bapak Petrus lah yang disebut sebagai batu karang. Ya, adik-adik jadi tahu ya. Jadi Kefas, Petros, Petrus, batu karang, Simon itu sama. Kemudian tadi ya udah ketemu dulu sama Tuhan Yesus belum jadi murid. Kapan sih ketika Tuhan Yesus manggil jadi murid? Nah, keesokan harinya lah. Tadi kan Anda bilang Bapak Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Jadi Bapak Petrus ini, Bapak Simon ini lagi nelayan, tapi dia kesel adik-adik, dia nggak dapat apa-apa pada saat nelayan itu. Dia pulang tidak membawa hasil. Nah, Tuhan Yesus lagi lewat lagi adik-adik. Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus lihat, ada apa sih? Kenapa sih? Bapak Petrus ini, Simon ini curhat bilang, ya kami nggak dapat apa-apa Tuhan, kami udah nelayan dari malam tapi nggak dapat apa-apa, nggak bawa ikan sepeser pun, sedikit pun gitu loh ya kan. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Pergi lagi, nanti kamu akan bawa deh ikan banyak. Terus Bapak Petrus ngelakuin nggak? Dia turut sama perintah Tuhan. Dia akhirnya pergi nelayan lagi dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Dia bawa ikan yang banyak banget sampai jalanya. Jala itu untuk ngejaring ikan ya. Jalanya sampai koyak, sampai robek. Saking beratnya, dia sampai minta bantuan, ayo tolong nelayan yang lain ya, tolong bantuin, ini banyak sekali ikan-ikannya. Akhirnya Bapak ini bilang apa? Dia percaya sama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di mana ya adik-adik ya? Adik-adik boleh buka di Matius 4 ayat 18 sampai 19. Disinilah Tuhan Yesus memanggil Bapak Simon Petrus menjadi muridnya. Matius 4 ayat 18 sampai 19, kan Anda sama-sama baca ya adik-adik. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan Injil di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Disinilah pertama kali Bapak Simon Petrus dan Andreas menjadi murid Tuhan. Adik-adik juga bisa lihat lagi, catat ya, di Lukas 5 ayat 1 sampai 3, disitulah ada kata-kata penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak Petrus, Bapak Simon pekerjaannya sekarang menjadi penjala manusia, dia ikut Tuhan Yesus ya. Terus ada apa lagi sih kakak? Ya ampun, kan ada mau tahu lagi. Ternyata Bapak Petrus juga udah mengalami mukjizat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang luar biasa Bapak Petrus rasakan. Bapak Petrus ini ternyata pernah jalan di atas air loh adik-adik. Siapa yang di sini pernah jalan di atas air? Pasti nggak ada. Kalau berenang di dalam air iya ya. Semuanya berenang, melaut, semuanya udah pernah. Tapi kalau jalan nggak ada, baru Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat nggak? Kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah pada saat itu setelah Tuhan Yesus habis memberitakan firman kepada banyak orang, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian duluan aja deh ke tepi, ke tengah-tengah lautnya, saya masih di bukit sini saja, kalian duluan yang nyebrang. Akhirnya murid-muridnya jalanlah ya kan, masuk ke dalam perahu. Tuhan Yesus tetap di bukit untuk berdoa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tetap di bukit untuk berdoa. Tapi murid-muridnya ini kan gak bareng Tuhan Yesus. Ketika mereka di laut ini,
ada angin lah. Mereka mulai, waduh ada angin nih, gimana nih, deg-degan. Jam 3 pagi adik-adik sehabis Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus jalan di mana? Di atas air. Coba siapa yang berani ngelihat orang tiba-tiba jam 3 pagi kita dalam perahu ngelihat orang jalan di atas air. Nah itu yang dirasain sama murid-muridnya. Sampai murid-muridnya bilang, itu hantu bukan sih? Hantu bukan sih? Ya kan ya adik-adik? Hantu apa bukan ya? Nah ternyata itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik itu sampai anak murid-muridnya sampai takut ya kan. Tapi ada Bapak Petrus yang berani. Bapak Petrus berani bilang itu siapa ya? Lalu adik-adik boleh buka di Matius 14 ayat 28 sampai 29. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Kata-katanya seperti ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi Petrus akhirnya jalan di atas air. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena Petrus merasakan mengalami mukjizat datangnya dari Tuhan. Nah, tapi ternyata adik-adik Petrus langsung tenggelam. Kenapa? Karena dia baru sadar, aku jalan di atas air loh. Ketiup angin dia baru ngerasa kalau dia ternyata jalan di atas air. Akhirnya Petrus sadar ya, kalau Petrus manusia biasa juga ya. Ketika dia hilang, lupa gak konsentrasi, wah dia lupa kalau Tuhan yang punya kuasa. Dia nyadar kemampuan sebagai manusia. Akhirnya dia harus jatuh tenggelam di dalam laut. Nah adik-adik kita menambah pengetahuan kita tentang Bapak Petrus lagi ya. Jadi Bapak Petrus ini ternyata juga pernah mengakui siapa sih Yesus dalam hidupnya. Jadi waktu Tuhan Yesus ini waktu lagi duduk-duduk ngobrol sama muridnya, Tuhan Yesus pernah nanya gini, menurut kalian murid-muridku siapa sih anak manusia? Murid-muridnya ada yang jawab gini, kata orang anak manusia itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi deh. Tuhan Yesus ngomong gini, itu kan kata orang. Nah kalau kata menurut kalian itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus, anak manusia ini siapa? Nah adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang bisa jawab gak? Kira-kira siapa sih anak manusia ini? Nah adik-adik penasaran gak jawaban Bapak Petrus? Buka di Matius 16 ayat 16. Yuk kan Anda tungguin, Matius 16 ayat 16. Sudah? Amin? Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di antara murid-muridnya Bapak Simon Petrus inilah yang bisa jawab kalau engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita lanjut lagi adik-adik. Siapa lagi sih Bapak Petrus? Mengapai lagi sih Bapak Petrus ini ya? Ternyata Bapak Petrus pun baru aja mengakui Yesus adalah anak Allah, Mesias. Dia pernah ngecewain Tuhan Yesus juga loh adik-adik. Jadi adik-adik ingat nggak firman Tuhan yang lalu? Kami pernah cerita, kakak-kakak pernah cerita bahwa ada pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga akan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ngobrol nih sama murid-muridnya bilang kalau Tuhan Yesus akan menderita, akan dibunuh nanti tapi akan bangkit juga. Nah tapi ternyata adik-adik si Bapak Petrus baru aja ngakuin ya. Dia jawabannya salah. Dia ngomong apa? Bapak Petrus narik Tuhan Yesus ngomong gini. Di Matius 16 ayat 22 ya, coba lihat. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, berani banget ya Bapak Petrus negur Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tahu nggak adik-adik responnya Tuhan Yesus apa? Lanjut dibaca ayat 23 ya. Di ayat 23 Tuhan Yesus bilang gini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan kasih tahu ini sebenarnya rencana Tuhan. Kenapa Bapak Petrus kemarin baru ngakuin Tuhan Yesus anak manusia langsung bilang kayak gini, bilang kalau Tuhan Yesus harus ngelewatin ini, nggak harus deh, tenang deh, jangan kayak gitu. Padahal Tuhan Yesus langsung marah ya, makanya dibilang itu pasti kerjaan si iblis tuh ya yang masukin si Bapak Petrus ya. Tuhan Yesus tidak mau kalau Bapak Petrus gegabah bicara seperti itu ya. Lanjut, ternyata ada lagi hal-hal ketika Tuhan Yesus yang ngobrol juga sama Bapak Petrus. Adik-adik ingat enggak? Sebelum Tuhan Yesus mati atau disalibkan, mereka mengadakan perjanjian makan malam bersama-sama ya. Yang waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, membagikan anggur kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid ini lagi ngobrol ini, mereka ribut nih adik-adik. Siapa sih yang paling besar di antara kita? Siapa sih yang terbesar ya kan? Nah,
Langsung dia ngomong apa? Tuhan Yesus itu menegur yang namanya Bapak Petrus, bilang kalau yang paling besar itu harus yang paling melayani, harus yang terkecil, yang termuda. Bukan seperti itu, nggak ada yang terbesar-terbesaran ya. Kita lihat Tuhan Yesus ngomong apa di Lukas 22 ayat 31 sampai 34 adik-adik. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Tuhan Yesus ngomong gini ya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Tuhan Yesus tuh tahu sebenarnya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau ngingetin ke Petrus, kalau Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus selama sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok pada saat Tuhan Yesus nanti disalibkan ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah belajar banyak tentang Bapak Petrus. Untuk yang menyangkal Tuhan Yesus tadi adik-adik bisa baca di Matius 26 ayat 69 sampai 75, Markus 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 ayat 54 sampai 62 dan Yohanes 18 tadi ya adik-adik ya. Nah, kan Anda mau ngajarin apa sih? Banyak banget nih tadi tentang Bapak Petrus. Nah, adik-adik, Bapak Petrus ini sebenarnya murid Tuhan Yesus. Kalau murid Tuhan Yesus harus ngikutin siapa? Ngikutin Tuhannya. Tapi perbedaannya Tuhannya itu kudus, tidak berdosa. Petrusnya ini manusia tapi berdosa. Inilah terlihat sekali ya adik-adik ya. Ketika kita menjadi manusia, kita seringkali jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa gimana Kak? Seringkali lupa kalau kita itu harusnya ngikutin Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Petrus juga gitu, walaupun dia ikut Tuhan terus, tapi dia terkadang mengikuti keinginannya sebagai manusia. Satu hal buat adik-adik di rumah ya, harus mau mengaku setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita harus mau mengaku dosa kita. Kalau mama suruh belajar, ya belajar. Kalau waktunya baca buku, ya baca buku. Waktunya nonton TV, ngikutin apa peraturannya. Mama nggak boleh menyangkal-nyangkal orang tua ya. Mengganggu, bilang enggak, aku nggak mau. Aku maunya aku. Ya nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu Bapak Petrus juga nggak bisa mengikuti maunya Bapak Petrus aja, harus ngikutin maunya Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa belajar, udah 2 murid Tuhan Yesus. Minggu lalu Bapak Yudas yang menjual Tuhan Yesus, Bapak Petrus yang walaupun dia ikut Tuhan tapi dia sering kali jatuh dalam dosa, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Kita harus belajar ya, belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ini supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Karena Anda mau ajak adik-adik berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah pimpin kami pada sekolah minggu kami hari ini. Kami sudah belajar tentang Bapak Petrus. Kami tahu Tuhan, kami seringkali menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Walaupun kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami seringkali juga tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kami sendiri masih pengen apa yang kami mau kami lakukan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk hari demi hari belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil, ajar kami untuk dengar-dengaran pada firman-Mu. Kami mau berubah Tuhan, kami mau turut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan pakai kami Tuhan. Kami percaya kami bisa dipakai Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan kami terus, berkati papa mama, berkati keluarga kami semua Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, supaya kami tetap dalam lindungan dan kasih-Nya Tuhan. Kami yang di rumah saja ini Tuhan, berikan hikmat datangnya daripada-Mu untuk tetap bisa belajar, untuk tetap bisa bersekolah minggu di rumah, untuk bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada tanggal 1 Mei kemarin HKI berulang tahun loh, yang ke-93. Selamat ulang tahun HKI. Yuk Katiur hari ini mau ngajakin adik-adik untuk melihat video ucapan ulang tahun dari teman-teman. Kita simak videonya bersama-sama ya. Selamat ulang tahun HKI yang ke-93. Semoga jaya dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Safat Siregar
anak sekolah minggu HKI Tangerang, mengucapkan selamat ulang tahun HKI ke 93 tahun. Tuhan memberkati pelayanan di HKI. Shalom. Dah. Selamat ulang tahun Huria Kristen Indonesia yang ke-93. Semakin bertumbuh maju terus pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun HKI yang ke-93. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Huria Kristen Indonesia yang ke-93. Semakin bertumbuh dan semakin maju pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya jual patung Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun HKI yang ke-93 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jual Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun HKI Tangerang ke-93 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Salam. Selamat ulang tahun untuk HKI yang ke-93. Semoga jaya terus. Tuhan memberkati. Happy birthday HKI yang ke-93. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun HKI ke-93. Semoga jaya terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari ulang tahun HKI yang ke-93. Semoga semakin berkembang, tetap down to earth, bisa menjadi teladan sekaligus pembimbing gereja baru yang akan bermunculan. I love you HKI. Saya Nual dan Natarnias Tumaya dari HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun untuk HKI yang ke-93. Semoga jaya terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun HKI. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang Petrus kan? Meskipun dia telah menyangkal Tuhan Yesus, meskipun dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia mau berubah loh adik-adik. Yuk kita tinggalkan dosa lama kita, lalu kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau meresponnya firman Tuhan, pastinya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yesus, terima kasih kami telah memuji Engkau, kami telah bersuka cita
terhadap Engkau, kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami menjadi anak yang mau melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus tetap jagai kami, baik itu di rumah, tetap jagai juga keluarga kami yang meskipun mereka juga masih ada yang bekerja di luar sana. Kau memberkati segalanya ya Tuhan. Tuhan Yesus berdoa juga agar kami tetap semangat, agar kami tetap mau tinggal di dalam rumah, agar kami juga tetap mau semangat dalam belajar di rumah, meskipun di rumah ya Tuhan. Kita mau ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kami dari Guru Sekolah Minggu HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun Huria Kristen Indonesia ke-93 tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu HKI, selamat ulang tahun. Semoga HKI berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye.